Halo Virgo, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini ya. Baik Virgo, saat ini Mari mau ngajak kamu, ayo kita pick a card dulu. Kita akan lihat kehadiran seseorang ini akan memberikan dampak baik bagi kamu di tahun 2025 ya. Oke, baik. Jadi di sini satu tumpukan kartu tarotnya akan Mari bagi menjadi 3 tumpukan kartu tarot untuk bisa kamu pilih salah satunya, atau mungkin kamu mau pilih 2 atau mau pilih 3 juga sebenarnya nggak masalah ya. Apalagi ini kan pembacaannya pembacaan perihal yang baik ya. Oke, baik. Silakanlah, terserah kamu aja mau kayak gimana, bebas ya. Tidak dipungut biaya, tidak ada sanksi hukumnya di sini. Oke, sudah Mari bagi di situ 3. Silakan kamu pilih untuk memudahkan. Mari berikan tanda ya. Nah, ini tumpukan file pertama, batu warna ungu. File kedua, batu warna kuning. File ketiga, batu warna hijau. Oke, mari mulai langsung ya. Bagi kamu yang memilih tumpukan kartu pertama, ini bacaan untukmu. Ya, kamu akan ketemu dengan seseorang ini di rentang 21 Maret sampai 19 April ya. 21 Maret hingga 19 April. Memang sih kalau untuk beberapa ya, ini kamu akan ketemu dengan dia di awal tahun banget gitu ya. Mungkin ya hari keempat ya, tanggal 4 di tahun 2025 itu yang paling cepet ya. Dan yang paling lama 19 April 2025 kamu udah mesti ketemu dengan seseorang ini. Tapi tentu aja ya, jika bacaan ini memang resonate untuk kamu. Oke, baik ya, kamu akan ketemu di rentang waktu itu dengan dia. Dan kehadirannya dia akan memberikan dampak apa sih bagi kamu? Nampaknya gini, ini seseorang yang memang sudah kamu tunggu-tunggu gitu ya kedatangannya. Jadi kamu bukannya bingung ya, bagi yang resonate dengan pembacaan file pertama ini, kamu sebenarnya nggak perlu bingung-bingung ya. Siapa sih orangnya? Siapa sih orangnya? Karena kalau mau lihat, ini orangnya memang sudah kamu nanti-nanti ya. Entah ini mantan pacarnya kamu, atau ini mungkin ya orang tuanya kamu yang udah merantau kemana, udah pergi kemana, misalnya kayak gitu ya. Atau ya mungkin di situ tuh kamu bisa aja nunggu kabar ya, Misalnya tahun 2025 nanti kamu udah mengajukan lamaran ya ke corporate mana gitu ya. Ada nanti di antara semua lamaran itu ada satu tuh corporate yang kok kayaknya menarik hatimu banget gitu. Misalnya kamu itu tuh kepingin tuh ya nanti bekerja, ini contoh aja ya, kamu pengen bekerja di perbankan misalnya gitu ya. Jadi kamu udah mengajukan lamarannya kamu ke bank-bank mana gitu ya. Nah, nanti dari antara semua itu ada satu yang kok paling kuat hatinya kamu. Wah, aku mau kerja di situ sebenarnya. Ini nih gacoan utamanya aku gitu ya. Ini tuh target utamanya aku. Nah, nanti kamu bisa goal di situ ya. Kamu bisa goal di situ karena ya nanti kayak jangan-jangan memang ada satu orang di sana ya yang kok kayaknya sempat kenal sama kamu gitu ya. Jadi seseorang itu tuh bisa seperti membantu kamu memuluskan niatannya kamu untuk bekerja di tempat itu. Nah, misalnya seperti itu ya. Atau ya tadi urusan cinta-cintaan. Ya, kamu kok kayak lagi nunggu mantannya kamu, atau kamu kayak nunggu pacarnya kamu yang kok kayak nggak pernah nih jumpa sama kamu, atau sudah lama tidak berjumpa dengan kamu. Maka tahun 2025 ya orang ini tuh akan datang gitu ya. Orang ini akan ketemu langsung sama kamu. Soalnya ini tuh ada interaksi secara langsungnya ya. Ada kehadiran secara nyata gitu ya. Dilihat oleh matanya kamu, dialami oleh seluruh tubuhnya kamu. Jadi kayak yang kalau misalnya seperti misalnya pertemuan melalui komunikasi kan, katakanlah chattingan atau teleponan, itu kayak ya masih ada terasa terbatasnya gitu ya. Tetapi tidak dengan apa nanti yang kamu alami di 2025 nanti. Apapun yang kamu tunggu akan datang, siapapun yang kamu tunggu akan datang ya.
apapun yang kamu tunggu ya. Jadi itu kan kayak bentuk satu material gitu ya. Jadi material itu atau sesuatu yang nyata itu akan dihantarkan, akan dibantukan oleh seseorang ini untuk bisa kamu miliki. Nah, seperti itu. Ya. Jadi apa yang menjadi dambaannya kamu di tahun 2024 ini ya, itu bisa akan terjadi terkabul di tanggal 4 bulan Januari nanti, atau paling lambat ya tadi ya di tanggal 19 April gitu ya. Nah, di sana. Oke, baik. Mungkin itu aja ya yang bisa Mari sampaikan bagi kamu yang memilih file pertama. Terima kasih sudah ikut memilih ya. Siapa yang kamu tunggu-tunggu atau apa yang kamu tunggu-tunggu, seseorang itu tuh akan datang, akan bantu untuk bisa kamu miliki ya. Oke. Nah, di sini kamu akan ketemu dengan si dia di 19 Februari hingga di 20 Maret. Oke. Rentang 19 Februari hingga 20 Maret, atau ini tuh paling mentok-mentoknya ya. Paling mentok-mentoknya nanti di akhir tahun 2025. Oke, baik. Nah, kedatangan seseorang ini tuh ngasih dampak apa sih bagi kamu? Nah, jadi misalnya begini ya. Kamu bisa aja nanti punya pengalaman ya, kayak kamu menghadapi satu situasi yang bikin kamu itu tuh stuck, yang bikin kamu itu tuh kok kayak tidak bisa bergerak gitu ya. Kamu nanti kayak mengalami satu peristiwa yang cukup menekan dirimu ya. Atau ya jangan-jangan saat ini tuh kamu sudah merasa tertekan, nggak tahu soal tertekan apa, soal tertekan finansial kah, relationship kah, gitu ya. Atau mungkin ya di pekerjaannya kamu ngerasa kamu udah stres banget ya, kamu nggak suka dengan suasana pekerjaannya kamu, apa yang kamu lakukan di pekerjaan kamu nggak suka gitu ya. Pokoknya apa-apalah yang bikin kamu itu tuh merasa stres, depresi, sampai depresinya gitu ya, sebutlah itu. Nanti di tahun 2025 ya kamu akan ketemu sama seseorang ini, nampaknya dia cewek ya. Nah, jadi seseorang ini tuh dia akan bantu kamu keluar dari persoalannya kamu itu. Memang ini tuh ya, ini kayak yang nggak ngasih bantuan duit secara cuma-cuma ya. Misalnya kalau saat ini kamu sedang mengalami tantangan di soal finansial gitu ya, karena Mari lihat tidak ada di sini peredaran duit ya. Tetapi setidaknya nanti seseorang ini tuh akan kasih solusi sama kamu ya, kalau kamu nanti mengalami keterjebakan yang sangat menyakitkan di soal finansial. Nanti dia yang kayak, udahlah kamu cari duitnya di sini aja, nanti aku bantu kamu masuk ke corporate ini ya. Atau ya kamu mau buka bisnis sendiri, oke baik, aku akan bantu kamu, aku akan carikan pemodal. Aku ya mungkin dia bukan cari pemodal, tetapi dia bisa aja, wah aku akan bantu kamu cari suppliernya kamu bisa dapat harga murah, kamu bisa jualnya dengan harga yang lumayan, jadi profitnya kamu bisa ya lebih banyak. Nah, seperti itu ya. Jadi kok kayak knowledge-nya seseorang ini, kepintarannya seseorang ini, ilmunya seseorang ini, pengalamannya seseorang ini, itu nanti akan dia bagi ya untuk kamu gitu. Jadi persoalan-persoalan yang kamu hadapi bisa cepat selesainya. Nah, beberapa memang kayaknya ada terjebak kasus hukum ya kalian ya. Nggak tahu apakah sudah terjadi di saat 2024 ini, atau nanti kamu bisa aja ketemu di urusan hukum ya, nggak jauh-jauh dari hukum. Nggak tahu kamu punya persoalan apa gitu ya, sehingga kamu bisa aja terpanggil ya untuk menghadiri sidang gitu ya di pengadilan sana gitu ya. Nah, tetapi nanti kamu menghadapi situasi hukum ini, kamu nanti bisa stres banget gitu ya. Nah, namun kehadiran seseorang ini tuh nanti ya akan memberikan keadilan seadil-adilnya untuk kamu gitu ya. Ya kalau memang bisa, dia akan segera membebaskan kamu dari sengketa hukum yang akan kamu hadapi di 2025 nanti gitu ya. Nah, jadi intinya kok kayak ada kebebasan nanti ya. Kebebasan finansial, kebebasan status hukum,
kebebasan mendapatkan haknya kamu, ya, kemudahan untuk mendapatkan apa yang kamu mau, itu nanti akan tertolong, akan terbantukan dengan kehadiran sosok wanita ini, ya, karena Maria ini kayaknya wanita ini. Nah, di situ jadi kayak ada orang yang nge-backup kamu gitu ya, ada orang yang kok nggak membiarkan kamu jalan sendiri melewati persoalannya kamu. Ini persoalannya persoalan yang tidak main-main ini ya. Mari lihat ya, bagi kamu yang memilih file kedua, persoalannya cukup rumit ya. Apalagi kalau kamu yang mau memecahkan sendiri, kayaknya kamu nggak akan bisa memecahkan hal itu. Kamu malah akan bisa terperosok gitu ya. Tetapi semesta nampaknya ya sedang berbaik hati ke kamu dengan menghadirkan ya bantuan dari seseorang ini. Nah, seperti itu. Jadi agak lebih ringan nanti hidupnya kamu, dan bahkan ya ringan banget lah gitu ya. Ringan banget nanti hidupnya kamu karena kamu didampingi oleh si dia ini. Oke, baik ya. Mungkin itu aja yang bisa Mari sampaikan bagi kamu yang memilih file nomor 2. Mari lanjut ya untuk membacakan file nomor 3, batu warna hijau ya. Oke, baik. Kamu akan ketemu dengan seseorang ini cepet banget ya. Ini bisa di bulan pertama 2025, atau ini paling lambat ya, seseorang ini tuh akan datang di 23 September sampai 23 Oktober 2020. Kamu akan ketemu dengan orang ini di bulan 1 2025, atau kamu akan ketemu dengan seseorang ini di 23 September sampai 23 Oktober, atau kamu akan ketemu dengan seseorang ini di 21 Mei hingga 21 Juli ya, atau nanti kamu akan ketemu dengan seseorang ini di 20 Januari sampai di 18 Februari. Oke. Nah, seperti itu ya. Jadi ada 4 rentang waktu yang bisa memungkinkan kamu ketemu dengan sosok seseorang ini. Nah, kalau yang ini, dia ini tuh cowok ya. Kalau ini cewek, kalau ini cowok. Kalau ini pun kayaknya cowok ini. Ya, ini kayaknya cowok. Tapi ini bisa ya, belum terbaca ini ya. Jenis kelaminnya apa, tapi ini cewek, ini cowok. Nah, jadi seseorang ini tuh kalau Mari lihat, ini tuh pun akan membackup kamu ya. Kamu akan dapat bantuan-bantuan ini ya dengan kehadiran mereka-mereka ini. Ya jelas ya, namanya aja judulnya kehadiran seseorang yang memberikan dampak positif ya. Nah, jadi kalau seseorang ini tuh mungkin dia kalau bacot-bacot tidak banyak. Kalau yang ini sama kamu, dia kayak banyak omong ya. Dia membantu kamu melalui seni komunikasinya dia, seni pikirannya dia ya, kemampuan berpikirnya dia, kemampuan dia mengerjakan penyelesaian persoalan. Nah, kalau yang ini dia akan bantu kamu secara langsung. Maksudnya gini, kamu maunya apa? Gitu ya. Kamu maunya duit. Nah, ini duit. Kamu maunya apa? Kamu pengen rumah. Rumah yang bikin kamu pening. Karena ini tuh kok kayak ada keinginan yang ada keinginan yang mendesak gitu nanti ya, yang kamu rasa di 2025 nanti. Ini bukan soal-soal hukum seperti kartu nomor 2, tidak. Tapi kok kayak ada satu impiannya kamu yang sepertinya kayak kamu nggak bisa tawar-tawar lagi. Ini impiannya harus terjadi di 2025. Kamu nggak punya kesabaran untuk menunggu impiannya kamu itu tuh terwujud nyata. Ya, kamu nggak punya kesabaran gitu. Nah, misalnya gini, kamu ingin punya rumah gitu, tapi penghasilannya kamu itu tuh hanya sesuai dengan ya gaji daerah lah gitu ya. Wah, mau sampai kapan lagi nih baru bisa punya rumah kan, misalnya gitu. Nah, tetapi dengan kehadiran seseorang ini, oh kamu mau rumah ya? Ya udah, ini aku beliin kamu rumah. Nah, terserah kamu cara cicilnya untuk aku tuh seberapa dan seberapa lama, terserah. Nah, kayak gitu nanti. Aku kok kayak nggak mau lagi nih bisnisnya aku di level gini-gini aja income-nya. Aku pengen bisnisnya aku income-nya itu tuh lebih banyak lagi. Ya tentu modalnya harus lebih banyak gitu ya. Tapi bingung nih, mau ngajuin ke bank kok kayaknya tidak di ACC, atau ya tidak punya jaminan juga agunan gitu ya.
Nah, nanti kamu akan ketemu dengan si seseorang ini. Seseorang ini nanti, oh kamu butuh modal, ya udah ini modal dari aku. Nah, langsung dia main-main kayak gitu aja ya, main-main cepet dia. Dia nggak kasih saran, oh Bu Yo kamu itu tuh begini ya sikapnya, kesanalah kamu, beginilah kamu, begitulah kamu gitu ya. Enggak, butuhmu apa? Nah, langsung. Inginmu apa? Nah, langsung. Seperti itu. Tapi ya, ini tuh kayak permohonan satu kali gitu ya, kalau mari lihat ya. Jadi ibaratnya bantuan ini bantuan besar untukmu, tetapi bantuan ini tuh hanya datang satu kali aja dari dia ya, cuman besar gitu ya. Dan kayaknya dengan kehadiran seseorang ini akan memulai babak baru ya dalam hidupnya kamu gitu ya, akan memulai babak baru di mana kemudian hidupnya kamu itu tuh mari lihat akan meroket terus setelah berjumpa dengan si dia ini. Misalnya begini, kamu bukan pebisnis, tetapi kamu jadi karyawan korporat mana gitu ya. Nanti seseorang ini, dia dengan powernya dia ya, nggak tahulah caranya apa dia ya memang punya perusahaan itu atau dia kayak gimana gitu ya. Nanti pokoknya kamu akan bisa duduk di jabatan yang memungkinkan kamu ya punya status jabatan atau status sosial yang tinggi. Ya punya income yang lebih banyak gitu ya. Nah, setelah bantuan dia yang pertama itu ya, nah setelah itu nanti kamu bisa kejar karir sampai tinggi gitu loh. Ya. Jadi setelah ketemu sama dia, mari lihat hidupnya kamu itu tuh enggak stuck lagi atau tidak merosot, tapi nampaknya dia membuka gerbang ya bagi hidupnya kamu untuk menanjak terus ke atas. Wah, keren banget ini ya. Mau juga lah mari ketemu sama seseorang ini. Ya, nah jadi ini tuh kayak batu loncatannya kamu ya sebenarnya ya, kehadiran seseorang ini membukakan gerbang kehidupan yang lebih baik untuk seterusnya ya bagi kamu. Mana lagi juga memang mungkin kayaknya mari ngelihat ya, kamu itu tuh sepertinya orang yang cukup ambisius ya, ambisius positif gitu ya. Kamu kayak kelihatan di sini tuh udah, walaupun usianya kamu muda, tapi mari rasa visionnya kamu tentang kehidupan kamu ke depan itu tuh bisa aja udah melampaui orang-orang seusiaannya kamu ini. Mari lihat. Jadi ya kamu ya bisa cengengesan dalam hidup gitu ya. Ya kamu bisa ya berleha-leha, seolah-olah berleha-leha. Ya kamu menikmati masa mudanya kamu. Ya kamu menikmati kekonyolan-kekonyolan usia mudanya kamu. Tetapi di balik itu semua, kamu juga ngerti kok, harusnya atau baiknya juga adalah masa-masa berserius ria menjalani hidup ini. Atau ya mungkin kamu di 2024 ini udah bosen gitu ya, ngelakuin hal-hal yang konyol, kamu udah yang kayak berleha-leha dalam hidupnya kamu udah yang kayak enjoy santai betul dalam hidupnya kamu. Tapi kayak 2025 nanti ada kesadaran baru ya, wah aku nggak mau gini terus lah, aku nggak mau jadi geng motor terus lah, atau ya aku nggak mau lah jadi orang yang kayak bertergantungan saja sama orang tuaku yang kaya raya misalnya gitu ya. Aku nggak mau lah, nggak mengaktualisasikan diriku, aku udah bosen. 2024 kemarin aku udah yang entahlah melewati tahun 2024 ini dengan tak ada pencapaian, mungkin seperti itu. Nah, tapi yang jelasnya 2025, kamu nggak yang gitu-gitu lagi ya. Kamu nggak mau lagi yang kayak gitu. Mungkin 2024 ini urusannya kamu cinta-cintaan aja gitu ya. Nanti 2025 kok kayaknya untuk cinta-cintaan nggak lagi gitu. Namanya orang udah mau serius melihat hidup gitu. Wah nggak bisa ini kok masalah cinta-cintaan aja sih. Kapan aku bisa punya gelar tinggi misalnya gitu ya. Punya status sosial tinggi, punya penghasilan tinggi. Kapan lagi nih? Nah, ada yang menggugah kamu nanti di 2025 biar kamu hidupnya tidak stuck seperti ini aja gitu ya. Jadi yang sukses makin sukses, yang belum melakukan apa-apa hal-hal penting dalam hidupnya kamu di tahun-tahun yang lalu, 2025 ini udah selesai ya. Mulai kamu ke mode serius jalanin hidupnya. Nah gitu ya kalau mari lihat. Dan ya
niatannya kamu untuk menjadi seseorang ya dalam hidupnya, kamu punya kebanggaan sendiri bagi kamu, punya pencapaian-pencapaian luar biasa dalam hidupnya kamu ya, keinginannya kamu untuk memiliki itu nanti akan terbantukan dengan kehadiran dari si seseorang ini. Wah, mantap ya, diaminkan ya. Oke, baik. Ketiga kartunya ya, filenya sudah mari bacakan, selesai sudah ya. Tugasnya mari di sini. Mudah-mudahan apa yang mari sampaikan bisa kamu pahami. Sampai berjumpa di reading mari yang berikutnya.